Siap. Wah, jadi ada Kak Edi juga. Silakan yang mau tanya. Sama-sama Kak Yunita. Wah, keren. Nah, di Kak Adi ada Mas Andri. Mungkin ada yang mau tanyakan tentang bisnis skincare itu seperti apa. Kalau dari saya, Dok, ada pertanyaan, Dok. Boleh. Kalau kita mau membangun bisnis skincare, kalau dengan modal 100 juta, Dok, baiknya apakah produksi sendiri ataukah ikut brand orang atau gimana, Dok? Oke, saya kasih gambaran ya. Kalau untuk membangun brand owner sendiri, nah paket mau jadi reseller for men berapa dokter? Cukup 2 paket saja, nanti langsung ke Kang Ega. Oh, siap Kak Yunita nanti. Jadi bisa dikirim langsung 3 paket buat Teteh. Mantap. Siap. Oke, ya nanti langsung Kang Ega ya. Sip. Siap, Dok. Oke, jadi yang pertama adalah ketika kita mau ngebangun satu, kita harus urus hak cipta. Hak cipta itu habis sekitar 3,5 juta. Oke. Haki berarti. Harga customer berapa dan harga reseller berapa boleh, nanti kita bakal kasih price-nya, tapi harga customer-nya sekitar 275. Ya. Seperti itu. Detailnya nanti berdasarkan jumlah nanti bakal dikirim sama Kang Ega ya. Oke, sip. Siap. Pertama itu adalah ketika haki itu sekitar 3,5 juta. Kemudian kedua, setelah haki itu kita itu harus punya lembaga CV atau PT. Masing-masing beda. Ada yang PT buatnya 8 juta, ada yang 10 juta, macam-macam. CV itu sekitar 5 sampai 6 jutaan. Ya. Berikutnya adalah ketika teman-teman sudah beres, ya kan, itu urusnya mungkin sekitar 1-2 minggu lah sampai sebulan. Kemudian teman-teman baru mendapatkan sampel. Sampel itu biasanya sekitar 1 bulanan. Ya, untuk ngebangun sebuah skincare macam-macam, ya kan. Pengalaman saya itu rata-rata paling minimal 1.000. Kayak begitu. Paket berarti, Dok ya? 1.000 paket. Ada juga yang bisa 100 pieces per bulan, tapi kita tidak bisa customize, kita ngikut produk yang ada. Oke. Per bulan, ya kan, kontrak selama 2 tahun. Oh, berarti Dok, kalau bikin itu tuh misalnya 1.000 tuh per bulan, bukan 1 kali produksi aja. Kalau yang kontrak. Kalau yang kontrak 100 pieces per bulan. Kontrak 2 tahun. Oke. Ya. Tapi kalau yang 1.000 itu sekali langsung. Seperti itu. Oke. Wah, pengalaman ilmu baru juga, Dok. Baru tahu kayak gitu. Itu adalah rata-rata sekitar, belum, yang paling berat dalam skincare adalah kemasan. Ingat, kemasan yang paling berat. Karena ada kemasan yang paling minim teman-teman harus pesan 5.000. Ada yang pesan 10.000. Tergantung, ada juga yang dia benar-benar sudah menyediakan kemasannya. Jadi standar ketika kita membangun skincare itu minimal, kalau bangunnya jaringan reseller berarti minimal di angka 750 juta sampai 1 M. Paling minim, 1 varian formen. Berarti ada 4 produk. Oke. Gede juga, Dok ya. Kalau gitu mending kita jadi distributor aja, Dok. Kita biasa kalau beberapa alumni saya, kita ngambil yang dari produk yang sudah ada. Tapi seperti biasa HPP-nya pasti lebih gede. Betul. Berarti formulasinya sama dong ya, Dok? Formulasi yang sudah ada. Karena formulasi sebenarnya biasa nggak beda jauh kok. Oke. Itu ada Teh Dian ya. Ya. Ada Teh Dian. Dari Surade ini gimana Teh Dian di Surade, Damang? Ini reseller saya, mitra saya ini. Oh, mitra dokter. Teh Dian. Oke, Dian. Kenapa Teteh angkat tangan, Teh? Begitu dia. Oke, ada pertanyaan lagi? Silakan yang mau bertanya ini langsung, mumpung ada dokter langsung. Mau tanya tentang dunia skincare atau tentang klinik ataupun yang lainnya, insya Allah dokter akan bantu nih. Oh, dari Mas Andri nih. Mohon info, Dok, katanya. Karena produk roll on masih belum, kita coba riset pasar dulu ya. Kalau memang permintaannya banyak, silahkan. Kalau saya sih sekarang lagi ngeriset, kemarin lagi naik booming itu parfum laki-laki. Parfum laki-laki. Parfum laki-laki nanti kita lagi buat, karena
Beberapa kayak Bicoret, kayak apa juga pun kalau parfum itu oke tuh masuk tuh. Harga kita 60.000 nanti harga jual. Harga jual end usernya berarti dok? Harga 60. jual end user 60.000. Jadi bisa masuk sebagai produk penetrasi di awal. Wah Seperti keren. Siap siap. Ini kita lagi riset ya. Apakah parfum, apakah apa nanti kita coba. Karena yang saya lihat yang lagi riding wave itu adalah parfum. Yang lagi kencang-kencangnya itu parfum di market ya. Mm-mm. Itu Komen. biasanya faktornya apa dok yang bikin Sekarang itu lagi ketinggalan ya. Kalau sekarang nggak lagi ketinggalan, saya juga nggak tahu tuh. Oke. Dari Mas Kori pomade dok katanya. Nanti kita lihat riset ya. Kira-kira mana? Oke, siap. Tempat fitness kerjasama itu biasanya kita sistem kerjasamanya bisa setiap membernya kita nanti kasih potongan harga khusus buat facial wash-nya. Misalkan setiap member atau apa nanti bisa dapat facial wash misalkan. Nanti kita kasih harga khusus ke sana. Mungkin kayak gitu Kang Andri. Nanti Kang Andri dari situ bisa follow up lebih jauh lagi itu. Ketika orang-orang sudah dapat database. Saran saya sih seperti itu. Oke, siap. Dok, ada pertanyaan dari Bowi Jaya. Dok, kalau brand baru, cara pemasarannya seperti apa katanya gitu? Oke, nah ini jujur ya, luar biasa. Eh, cara 2 tahun yang lalu, cara tahun ini akan sangat jauh berbeda. Pertama gini, kita ini masuk kepada dunia red ocean. Maka salah satunya adalah kita harus punya brand positioning. Kenapa saya minta itu adalah saya kenis skincare. Contoh, kemarin saya cerita ketemu teman di pelatihan, saya nggak pernah kebayang karena ternyata masker pantat itu ternyata ada pasarnya kayak begitu ya. Jadi pada saat itu saya tuh baru tahu masker pantat itu ada dan ternyata karena sangat niche market dia bisa bertahan di pasar. Saran saya paling pertama adalah tetapkan brand positioning Anda tuh di mana. Kedua adalah gunakan pemasaran secara guerrilla. Anda harus mengukur diri. Anda punya budget berapa? Jika saya disuruh mengulang, membangun skincare, saya akan memilih 30% adalah untuk produksi, 70% adalah untuk marketing. Ya, kenapa? Karena kita butuh penetrasi pasar di situ. Ya, jika teman-teman punya budget di sana. Tapi kalau nggak punya budget, maka mulailah dari teman terdekat. Salah satu cara termudah untuk masuk adalah satu, tetapkan target market Anda siapa, masuk ke komunitasnya. Community marketing itu jauh lebih efektif, efisien. Jangan membuat skincare yang biasa atau terlalu mainstream. Akan sangat sulit untuk dilakukan jualannya. Pada saat kita berpikir bahwa apapun produknya bisa dijual, kalau menurut saya salah besar. Saat kita salah menentukan sebuah produk, kita akan menentukan bagaimana cara kita jualannya. Jika produk tersebut sudah bisa jualan tanpa kita harus marketingkan, maka kita bisa melakukan pemasaran yang jauh lebih deep. Ya, jadi dalam sebuah konsep teori ada namanya product market fit. Nggak diapa-apain, produknya udah dibutuhin. Kayak begitu loh. Karena itu kita harus menciptakan produk yang dibutuhkan oleh pasar dengan product market fit. Dengan cara masuk ke niche skincare yang semakin dalam, itu akan lebih baik lagi. Seperti saya, Dr. Mas Skincare, saya masuknya ke jerawat. Sebenarnya ke arah sana. Gitu, Kang Eka. Oke, siap. Nah, udah terjawab yuk Kak. Kak Wijaya. Kak Wijaya mungkin boleh dibuka videonya kalau bisa. Ngobrol. Nah, Sekarang bisa lagi. langsung ngobrol sama dokter nih berarti nih. Ayo. Nah, oke. Selamat kenal Kak Wijaya. Ya. Gimana? Sekarang sudah punya brand sendiri? Ya, ada dok. Beberapa waktu lalu sih sebenarnya. Udah jalan berapa lama? 3 tahunan. Oh, berapa? 3 tahun ya? 3 tahunan. Oke, apa kesulitannya sekarang? Boleh tahu brandnya untuk cewek, cowok, atau unisex? Rata-rata ke cewek sih dok. Oke. Gimana? Apa kesulitannya saat ini? Biasanya sih ini ya, seperti yang dokter bilang di awal tadi, kayaknya cewek itu gampang tergoda sama
merek-merek baru, brand-brand baru. Betul. Nah, artinya kadang kita